Halo desainer, jumpa lagi di channel saya, channel By Design. Nah, di video kali ini aku bakalan share ke teman-teman gimanakah tips memilih kontes yang baik sehingga kita lebih mudah untuk memenangkan kontes. Nah, ingin tahu tipsnya seperti apa? Tonton terus video ini sampai selesai dan jangan kemana-mana. Yang ingin tahu tipsnya seperti apa? Buruan subscribe channel ini, sekalian pencet tombol belnya biar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru. Oke teman-teman, kembali lagi ya di channel saya ini. Sekarang saya akan coba menjelaskan sedikit kepada teman-teman bagaimanakah cara memilih kontes yang baik sehingga kita lebih mudah untuk bisa memenangkan kontes. Oke. Di sini saya sudah membuka situs 48 hours ya. Ya, maksudnya ini cuma sebagai contoh saja ya, contoh. Teman-teman kalau misalkan ada yang kontes di nanti yang desain ataupun desain kontes ataupun kontes-kontes yang lain, silakan. Cara ini bisa sekali diterapkan di berbagai kontes yang teman-teman ikuti. Oke, di sini saya coba langsung menjelaskan. Nah, tipsnya untuk bisa memilih kontes yang baik adalah teman-teman pertama perhatikan jumlah entries atau jumlah kontestan yang masuk di dalam kontes itu. Nah, misalkan ini kan ada entries ya, 4, 27, 17, 95, 26, 154. Nah, ini kan entries-entriesnya ya. Nah, usahakan teman-teman memilih entriesnya yang di bawah 20 atau kalau bisa di bawah 10 ya, jumlah entriesnya ya, jumlah kontestan yang submit di kontes. Nah, kalau kita tahu kalau bisa jumlah entriesnya yang paling sedikit, misalkan ini nih, misalkan 27, 17, 26 ini udah kebanyakan kalau menurut saya. Kalau bisa yang di bawah 20 ya. Nah, kalau ini kayak gini, 4 entries, ini baru 4 yang submit. Nah, ini adalah kontes yang berpeluang untuk bisa teman-teman menangkan. Nah, misalkan ini belum ada malah nih, native tagging solution. Nah, ini kan belum ada entries yang masuk ya. Nah, ini peluang buat teman-teman bila teman-teman ingin memenangkan kontes ya. Silakan teman-teman ikuti ya. Nah, kemudian setelah jumlah entries, teman-teman harus perhatikan juga waktunya. Nah, waktu di sini kita lihat ya, di sini start 1 jam yang lalu, berakhir dalam 2 hari. Nah, kalau bisa teman-teman cari kontesnya yang berakhir dalam 1 hari ke bawah ataupun 10 jam ke bawah ya. Misalkan ini nih, ini. Nah, ini bagus nih, berakhir dalam 1 hari. Jadi teman-teman ikuti kontesnya yang 1 hari ke bawah. Lalu ada lagi misalkan, nah ini bagus juga ini, kontes berakhir dalam waktu 21 jam. Nah, ini bagus nih. Ini bisa teman-teman ikuti dan berpeluang bagi teman-teman untuk memenangkan kontes. Tapi kembali lagi ya, teman-teman harus perhatikan juga jumlah kontestan atau jumlah submit yang masuk di kontes itu. Kalau ini udah kelamaan nih, 3 hari, 20 jam nih, bagus nih, 20 jam ini teman-teman bisa ikuti. Kemudian ini adalah 18 jam, ada yang 17 jam. Nah, itu teman-teman harus pahami ya, tipe-tipe kontesnya seperti apa. Kemudian jangan lupa ya teman-teman cek keaktifan CH atau keaktifan dari kontes holder. Nah, cara mengetahui keaktifan CH bagaimana? Kita coba praktekkan ya. Kita coba masuk ke kontes ini. Misalkan saya ingin ikut kontes ini, The Golden Audi. Nah, ini kita bisa lihat keaktifan CH dengan cara mendekatkan kursor pada nama CH-nya ya. Ini kan namanya klien 76147. Ini kalau di 48 hours nama CH-nya acak ya, nggak kayak di Ninja Design. Jadi dia acak sistemnya. Nah, ini kita bisa dekatkan di sini kursornya. Nah, kita lihat terakhir dilihat adalah 45 menit yang lalu. Kemudian, nah ini berarti di sini ada keterangan update disk contest beberapa jam yang lalu.
atau 45 menit yang lalu ya. Nah di sini kita lihat ya, kita bisa lihat bahwa si kontes holder ini baru saja online atau aktif ya di kontesnya. Nah ini teman-teman bisa ikuti nih, bisa teman-teman pilih kontesnya seperti ini ya. Nah ini adalah kontes-kontes yang berpeluang untuk teman-teman bisa menangkan ya. Nah ini kontesnya juga masih sedikit. Nah itu nama jayanya ya. Kemudian apa lagi ya, kemudian ya kalau bisa teman-teman ikuti kontes yang tertutup ya, atau private kontes. Nah kalau di nanti desain itu kan ada kontes yang terbuka dan juga yang kontes yang tertutup. Nah kalau di 48 horse ya, kita tahu ya, kalau teman-teman ini jago main kontes yang atau jago bikin logo yang asli atau original buatan sendiri, saya sarankan teman-teman main di 48 horse ini, karena di sini peluangnya sangat besar untuk bisa teman-teman menangkan ya. Nggak kayak nanti desain. Kalau nanti desain kan agak berat ya, persaingannya banyak, desainernya juga banyak. Nah kalau di sini desainernya sepi, relatif kontesnya sedikit ya. Nah ini adalah peluang bagi teman-teman yang ingin merasakan dolar. Tapi kalau di sini dolarnya nggak terlalu banyak. Kita tahu ini ada 148 nih, lumayan lah. Kita coba cek lagi ya. Terus ya, ini kan ada yang ini banyak nih, 433 lumayan nih. 198 dolar, 50 dolar. Ini yang paling kecil 50 dolar di sini teman-teman besarannya. Nah kalau bisa tips yang kedua ini ya, tips yang kedua, kalau bisa teman-teman ikuti kontes yang belum banyak yang mendominasi ya. Misalkan contohnya gini ya, sebentar saya contoh. Nah kalau bisa teman-teman ikuti kontes yang belum banyak orang yang mendominasi kontesnya. Maksudnya itu gini, seperti ini ya, contohkan, bentar, saya masih loading. Nah misalkan ini ada Sandip, ini kan bintang 4 ya, Ramapia bintang 4, Ingepro bintang 3, ini lumayan lah. Nah ini kalau misal ada yang bintang 4 kayak gini, teman-teman masih bisa ikuti. Tapi kalau misalkan banyak yang dapat bintang 5, ataupun ada salah satu kontestan di kontes itu ada yang dapat bintang 5, nah kalau bisa teman-teman hindari itu, karena kecil sekali peluang kita untuk bisa memenangkan kontes. Dan si Jaya itu kemungkinan sudah punya pilihan dia, kontestan atau desainernya. Jadi kalau misal kita memaksakan untuk submit atau masuk di kontes itu, maka kita peluang menangnya akan kecil. Dan saya sarankan untuk teman-teman move on aja dari kontes itu dan cari kontes yang lain. Nah mungkin itu saja teman-teman tips dari saya, semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Dan bila teman-teman ada pertanyaan seputar kontes ataupun di 48 horse ini ataupun kontes-kontes yang lain, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar di bawah ya, nanti saya akan coba jawab. Dan yang terpenting jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel saya ini, agar kedepannya channel ini semakin berkembang dan banyak subscriber yang subscribe ya. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.